Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film Parasit 2014 sebelumnya. Bagi yang belum menonton, bolehlah ditonton dulu. Linknya ada di pojok kanan atas video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Parasit 2015. Setelah semua yang dialami Saichi sebelumnya, sehingga hanya tertinggal beberapa parasit yang hidup serta satu parasit yang tampaknya sangat ditakuti oleh parasit lainnya. Cerita kali ini akan diawali dengan seorang pria yang mengenakan baju tahanan yang dikawali oleh si detektif menuju ke suatu tempat. Yang ternyata ia dibawa ke ruang interogasi dengan tujuan mengidentifikasi manusia yang terduga sebagai seorang parasit, karena pria ini memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi dari manusia yang sudah terjangkit parasit. Dia bernama Uragami. Dia dulunya dipenjara karena telah membunuh banyak wanita dengan sangat keji, sehingga pada suatu hari ia ingin mencari target baru. Namun, pada saat itu juga ia merasakan energi yang berbeda dari seorang pria. Maka dari itu ia mengikuti pria itu, dan ternyata benar adanya ada hal aneh dari pria itu. Ia terlihat memangsa wanita yang ia kencani. Dari situlah ia menyadari ia memiliki kemampuan itu. Banyak manusia yang ia identifikasi, ada yang memang manusia dan ada juga yang parasit. Sampai pada akhirnya entah bagaimana ceritanya, Saichi juga termasuk salah satu manusia yang dicurigai oleh polisi. Namun Uragami tampaknya bingung dengan energi yang ia rasakan. Sejenak ia merasakan ada sosok parasit dalam diri Saichi, namun perasaan itu pun seketika hilang, sehingga ia pun menyimpulkan bahwa Saichi adalah manusia. Setelah itu tampaknya walau Saichi lolos, para polisi ini pun tetap menaruh curiga bahwa Saichi menyembunyikan sesuatu. Seperti biasa, Migi merasakan energi seorang parasit dan dia pun mengeceknya, dan yang terjadi adalah tampaknya kali ini Saichi jauh lebih kuat dan pandai bertarung. Namun tampaknya ada seseorang yang telah melihat aksi Migi dan Saichi sebelumnya, yang ternyata itu adalah seorang pria dengan sebuah kameranya. Yang tampaknya ini adalah pria yang sama seperti pria sebelumnya yang telah memata-matai Saichi di rumah sakit. Sekarang beralih ke si wali kota, yang tampaknya di kantornya dipenuhi dengan manusia parasit yang bekerja di sana. Ternyata mereka sudah mengetahui perbuatan Saichi yang telah membunuh banyak kaum mereka. Namun Tamiya tidak memperbolehkan mereka untuk menyentuh Saichi. Namun mereka ingin membicarakan hal ini dengan seorang pria yang bernama Goto. Di lain sisi, ada seorang pria aneh yang sedang jogging, dan sejenak ia melihat ke arah markas Yakuza dan menertawai tempat itu, sehingga ada anggota geng Yakuza yang melihatnya tertawa aneh dan membuat dia kesal, sehingga yang terjadi adalah
ヤクザ事務所で8人殺したって。Di lain sisi, si wali kota datang menemui pria yang bernama Gotu. Awalnya, si wali kota mengira dialah yang membunuh para yakuza itu. Namun dia menyangkal dan mengatakan bahwa Miki lah yang melakukan hal tersebut. Kedatangan si wali kota pun bertujuan untuk menanyakan tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Migi dan Saichi. 彼らは希望だそうだ。だがどうやって観察をしている？感知されるだろう。人間を雇っている。Yang ternyata selama ini Tamiya menyuruh seorang reporter pria untuk mengamati perkembangan Migi dan Saichi agar tidak ketahuan. Dia bernama Kuramori. Dia pun menyarankan Tamiya agar mereka memberitahu polisi tentang Migi dan Saichi. Namun saran itu membuat Tamiya bingung. Tampaknya pria ini menyukai Tamiya karena mereka sama-sama single parent. Membuat pria ini ingin menjalin hubungan dengan Tamiya. Namun Tamiya sudah pasti tidak siap dengan hal itu. 公表するのはもう少し待ってください。あなたとの関係も。わかりました。いないいないばあ。いないいないいないいないばあ。うるるるる。Setelah itu ia pun pulang dan menemui putrinya yang tinggal sendirian. Walau sedih melihat keadaan itu, ia pun ingin memberitahu tentang calon ibu baru anaknya ini. Namun tampaknya anaknya sedikit tidak menyetujui hal tersebut. Sekarang beralih ke Murano, yang tampaknya ia masih belum bisa melupakan kejadian mengerikan sebelumnya, yang membuat ia trauma dan marah kepada Saichi yang menyuruhnya untuk melupakan kejadian itu. Setelah pulang sekolah, Saichi pun menyadari ia telah dibuntuti oleh Kuramori. Migi pun ingin langsung membunuhnya karena telah mengetahui rahasia mereka. Namun untung saja, karena rasa kemanusiaan Saichi, ia pun tidak tega melakukan hal itu kepada sesama manusia. Saichi pun lebih baik memilih untuk mencari tahu latar belakang serta tujuan pria ini membuntutinya. Karena terpaksa dia pun harus memberitahu bahwa awalnya Tamiya yang memberitahu seakan-akan ia mencurigai Saichi. Mendengar itu, Saichi pun memberitahu siapa Tamiya sebenarnya, yang tentu saja dia tidak percaya kepada Saichi dan Migi. Maka dari itu mereka pun harus membuktikan hal tersebut. Tamiya Ryoko wa watashi no shiru kagiri. Hah? Masaka? 久しぶりね。部屋に来ればコーヒーでも入れるけど。Saichi pun menemui Tamiya dan membahas mengenai eksperimen Tamiya terhadap bayinya dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata yang membuktikan Tamiya adalah seorang monster. 仲間を教育していく。私を信じろ。そうすればお前たちの身の安全は私が保証する。 Yang ternyata semua pembicaraan mereka tadi sengaja Saichi rekam untuk membuktikan kepada Kuramori siapa Tamiya sebenarnya. Saichi pun memperingatkannya agar ia pergi jauh demi keselamatannya sendiri. Mendengar semua fakta yang menyakitkan itu membuat dia sangat kecewa dengan kenyataan itu sendiri. Ia pun lebih memilih untuk menemui si wali kota dan membahas mengenai parasit yang ia ketahui. Yang mana keputusan ini adalah keputusan yang sangat salah. Karena hal ini akan menjadi ancaman bagi si wali kota. Sehingga ia menyuruh asistennya untuk menghabisi Kuramori tanpa sepengetahuan Tamiya.
田宮涼子には何と？言う必要はない。Setelah pulang sekolah, Murano menunggu Saichi dan meminta maaf atas perkataannya semalam, karena dia juga menyadari bahwa Saichi juga terluka kehilangan ibunya. Murano mengira bahwa Saichi sangat kuat menahan semua itu, tapi faktanya bahwa Saichi sebenarnya sangat ingin menangis, namun air matanya seakan-akan menolak untuk keluar. 出ないんだよ。人間らしい心がもうなくなっちゃったのかな。新一くんだよ。 Pada saat itu juga, Migi pun menyadari kehadiran parasit yang membuntuti mereka, dan Saichi pun meninggalkan Murano di sana demi keselamatannya. ゼロが2つ足りませんね。こっちは命張って Di lain sisi, Kuramori memilih untuk menghubungi temannya dan memberitahu rahasia yang ia ketahui agar dipublish, dan dia pun mengharapkan bayaran yang sangat besar. Karena merasa ia akan mendapatkan uang, ia pun menawari anaknya jika menginginkan sesuatu, tinggal katakan saja, nanti akan ayah belikan. タバコ買ってくるわ。ついでにトイレットペーパーもね。母親に似てきやがった。田宮じゃないのか？違う。すごい殺気を放っている。なんならやってやってもいいんだ。敵は5人だ。 Beralih lagi ke Saichi, ternyata Migi merasakan ada 5 parasit yang membuntuti mereka. Mendengar itu, membuat Saichi panik dan memilih kabur menjauh. Namun, hal itu percuma karena parasit itu dapat juga merasakan kehadiran Migi di sana, sehingga tidak ada jalan keluar untuk mereka kabur dari tempat itu. Yang ternyata, parasit itu adalah Miki, dan yang mengejutkannya adalah di dalam tubuh orang itu terdapat 5 parasit, yaitu di kepala, kedua tangan, dan kedua kakinya. あー、いたいた。なんてことだ。こいつが5人なんだ。1人の体に5人だ。正解。 Sementara di sisi lain terlihat 2 parasit yang sedang menuju ke arah rumah Kuramori. Ketika ia beres berbelanja, ia pun melihat rumahnya yang sudah ramai dengan polisi, yang ternyata anaknya telah dibunuh oleh para parasit itu. Hal itu pun membuat dia sangat-sangat marah. Sementara di sisi lain, Saichi pun terus dikejar dan diserang oleh Miki, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah そろそろ終わりにするか。急ぐな。 Akhirnya Miki dapat mereka lumpuhkan. Namun ketika Saichi ingin menghancurkan jantungnya, di sana terlihat ada orang lain. Sehingga tidak mungkin Saichi melakukan itu karena dapat membongkar identitasnya. Maka dari itu, ia pun meninggalkan Miki di sana. Namun yang terjadi adalah... Miki, 戻ってこい。やはり右手がお似合いだ。 Ternyata sosok Miki dan Goto adalah satu orang. Yang awalnya Miki lah yang memimpin tubuh itu. Kali ini Goto mengambil alih tubuh itu dari sisa-sisa tenaganya. Di lain sisi, Tamiya tampaknya sangat marah kepada si wali kota karena tidak menurutinya dan menghabisi putri Kuramori. Dan dari hal yang ia pelajari tentang sifat manusia, dia yakin bahwa Kuramori akan membalas dendam dan tidak kenal takut karena orang yang ia sayangi telah dihabisi. Manusia juga akan bersatu untuk menghabisi mereka semua. 私たちは敗北する。二度と私に無断で軽挙妄動を起こすな。ここにも破滅が訪れるぞ。
Pada saat malam hari, Tamiya pun meniru perilaku Kuramori sebelumnya, dan hal itu pun membuat anaknya tersenyum dan tertawa, yang mana hal tersebut pun membuat Tamiya bahagia dan tersenyum. Seketika, ia menyadari bahwa senyumnya kali ini adalah senyum paling tulus yang pernah keluar dari dalam dirinya. Tidak lama dari itu, ia pun menyadari suatu hal yang tidak beres dan pergi sejenak meninggalkan anaknya. Sementara di sisi lain, si polisi ini pun kehilangan Kuramori dari pengawasannya. Yang ternyata si wali kota menyuruh bawahannya untuk menghabisi Tamiya karena ia ingin mengkudeta kekuasaan Tamiya. Sehingga yang terjadi adalah dalam sekejap, Tamiya dapat menghabisi mereka dengan ketiga parasit yang ada di kepalanya. Dan setelah ia kembali, ternyata bayinya telah menghilang. Di sisi lain, ternyata para prajurit pasukan khusus sudah mengetahui informasi tentang monster yang ada di kantor si wali kota. Dan mereka pun sudah siap menghabisi semua monster itu. Sementara si Kuramori akhirnya menjawab telepon si polisi dan dia pun menegaskan akan membalaskan dendamnya sendiri dengan cara membunuh anak Tamiya. Terlihat Murano menemui Tamiya karena ia ingin mengetahui di mana Saichi berada. Namun Tamiya juga tidak mengetahui di mana Saichi berada karena ia yang tengah bersembunyi. Yang ternyata pada saat itu juga Kuramori pun menghubungi Tamiya dan mengajaknya bertemu. Izumi-kun no keitai bango oshie nasai. Setelah itu, Tamiya pun langsung menelpon Saichi dan mengatakan kejadian belakangan ini bukanlah ulahnya dan mengajaknya bertemu di kebun binatang karena ada hal yang ingin ia sampaikan kepada Saichi. Pihak polisi pun sudah siap memblokade gedung wali kota dan bersiap mengidentifikasi para parasit menggunakan bantuan dari Uragami. Bagi parasit yang telah terdeteksi, langsung dieksekusi di tempat. Di lain sisi, ternyata Tamiya telah bertemu dengan Kuramori. Dia pun menjelaskan bahwa yang menghabisi anaknya bukanlah dia, tapi Kuramori tidak mau tahu akan hal itu, dan dia tetap membulatkan niatnya untuk membunuh anak Tamiya. Untung saja Saichi datang tepat waktu dan menjelaskan bahwa bayi itu adalah bayi manusia dan dia sama sekali tidak bersalah.
私たちは Seketika Tamiya meminta belas kasihan Kuramori karena dia menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk yang sangat lemah. Karena dengan segala teknologi dan sifat manusia yang dapat bersatu, dengan mudah mereka semua mungkin dapat dihabisi. Di sini pun Tamiya menyampaikan keinginannya untuk membuat manusia dan parasit dapat hidup damai layaknya seperti sebuah keluarga dan memohon untuk mengembalikan anaknya. Sehingga yang terjadi adalah 私の子供を返してほしい。じゃあ連中に見せてやれよ。家族のわけねえだろうが。人間の子供を殺すか。正体がバレても我が子を守るとは。勝手に動かないでください。1階ホールに規制生物が出 Sekarang berpindah ke tim pasukan khusus. Terlihat semua parasit sudah dibasmi dan hanya tersisa si wali kota saja. Di mana pada saat pengepungan ini, si wali kota masih sempat berpidato tentang keadilan dan keserakahan manusia. 人間一種の繁栄よりもこれ以上の正義がどこにあるか。人間どもこそ地球を蝕む寄生虫そのものではないか。寄生獣か。 Setelah mendengar pidato itu, si kapten pun tanpa basa-basi langsung menembak si wali kota dan disusul dengan tembakan para prajurit lainnya. Namun yang mengejutkannya adalah ternyata si wali kota adalah seorang manusia yang membuat gua heran bagaimana ceritanya dia bisa menyusup ke dalam kelompok para parasit itu tanpa ketahuan. Pada saat itu juga Uragami merasakan kehadiran seorang parasit yang sangat membuat dia ketakutan. Yang ternyata itu adalah Goto. Yang tampaknya tubuh Goto jauh lebih kuat dibandingkan saat Miki mengendalikan tubuh itu. Sehingga yang terjadi adalah お前らには人間の形に見えるのか。撃て！この種を食い殺せと。 Beralih lagi ke Saichi dan Tamiya. Tampaknya Tamiya ingin memberikan sesuatu kepada Saichi. Namun karena Tamiya ingin mendekat, membuat para polisi siaga dengan menodongkan pistol mereka kepada Tamiya. Dan Saichi pun berusaha mencegah Tamiya untuk mendekat. Namun Tamiya tidak mau mendengarkannya dan memilih terus mendekat. Sehingga yang terjadi adalah つけたいものがあるんだ。どれ！動いたら撃つ！最後の警告や！ 泉真一、お別れだ。 Para polisi pun menembaki Tamiya. Seharusnya Tamiya mungkin dan sangat mungkin bisa menghabisi mereka semua dalam sekejap. Namun kali ini ia hanya bertahan dan melindungi anaknya. Hal ini pun ia lakukan karena sudah tidak tahan lagi. Karena dia tidak dapat menemukan tujuan mereka diciptakan dan bagaimana cara agar manusia dan mereka dapat hidup berdampingan. Maka dari itu ia juga sangat pasrah jika harus mati saat itu juga. Namun ia meminta agar Saichi dapat merawat bayinya itu. Dia pun mengatakan ada satu hal yang sangat ia banggakan ketika selama ini ia berusaha meniru hidup manusia, yaitu sebuah senyuman yang berhasil ia dapatkan saat bersama anaknya. 大声で笑ってみた。なかなか気分が良かったぞ。 Melihat pengorbanan Tamiya kepada anaknya membuat Saichi teringat kepada ibunya. Dan kali ini tampaknya Saichi berhasil mengembalikan sifat manusianya dengan meneteskan air matanya.
Si detektif pun meminta Saichi untuk menjelaskan apa yang ia ketahui. Namun si polisi ini tampaknya mendapat kabar darurat dari gedung wali kota yang ternyata para pasukan khusus telah dibantai Goto tanpa tersisa. Mendengar itu, mereka pun langsung bergegas menuju ke この sana. 前倒した5人で1人のやつだ。逃げよう。怖い。 Goto pun terfokus kepada Saichi dan ia pun mengejarnya. Dengan terpaksa, Saichi pun harus mencuri sebuah mobil, sementara Goto menggunakan sebuah motor untuk mengejar Saichi. Sehingga yang terjadi adalahいや、そうでもなさそうだ。どこなんだよ。後藤までの距離出ろ。ternyata dia pun belum tewas, sehingga kejar-kejaran ini pun akan terus berlanjut. Saichi pun ingin terus kabur, namun Migi memberitahunya bahwa mereka tidak akan pernah bisa kabur karena Migi yang masih berada di dalam tubuh Saichi, sehingga keberadaan mereka akan terus terdeteksi oleh Goto. それを逆手に取るんだ。後藤が感知できるのは私であって新一ではない。 Oleh karena itu, mereka pun berusaha memisahkan diri dan menyergap Goto dari belakang. Namun, hal itu percuma karena Goto yang sangat kuat. Damai dah, Asai. Shinji失敗だ。Plan B に変更する。 Maka dari itu, mereka pun harus menjalankan plan B, yaitu Saichi pun terpaksa harus meninggalkan 何やって Migi. る。この間抜け。行け。うわっ。走れ。そうだ。私がいなければ君はもう見つかることもない。君の脳を奪わないでよかった。 Dan kali ini keberadaannya tidak akan bisa dideteksi oleh Goto, sehingga dia dapat bersembunyi untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Saichi menemukan sebuah bangunan yang dapat ia gunakan untuk bersembunyi. Pada saat itu juga, Murano menelponnya, dan dia pun meminta bantuan Murano, sehingga Murano pun datang menemuinya. Melihat tangan Saichi yang telah buntung, ia pun mengatakan bahwa Migi telah tiada. Hal itu pun membuat mereka sedih. Namun Murano mengatakan kepada Saichi bahwa masih ada dia yang dapat selalu berada di samping Saichi. Sehingga kata-kata Murano itu pun membuat Saichi menyadari keberadaan Murano selama ini sebagai support sistemnya. Dan dari sinilah hubungan mereka semakin dekat. Sehingga yang terjadi adalah keesokan paginya, setelah perasaan mereka membaik, Saichi pun terkejut karena sisa-sisa sel Migi yang ada di dalam tubuhnya menampakkan diri lagi. Mungkin itu adalah kabar baik, namun di waktu yang bersamaan itu juga akan menjadi kabar buruk bagi mereka. Karena dengan begitu, Goto akan dapat mendeteksi keberadaan Saichi. Murano pun mengajak Saichi untuk kabur bersama. Namun karena Saichi tahu itu percuma, ia pun menyuruh Murano pergi. Sementara ia akan mengalihkan perhatian Goto.
Sehingga kejar-kejaran pun dimulai lagi, yang mana pelarian Saichi pun berakhir di sebuah pabrik pembakaran sampah. Dan disinilah pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Saichi pun berhasil menusuk Goto dengan sebuah batang besi. Namun, itu tampaknya tidak berdampak apa-apa bagi Goto. Goto pun menyampaikan niatnya untuk memusnahkan umat manusia yang menghalanginya. Sampai pada akhirnya, ketika Goto ingin menyerang Saichi, sisa-sisa sel Migi yang ada di dalam tubuhnya pun menarik Migi keluar dari dalam tubuh Goto. Karena sebelumnya, sepertinya Goto memasukkan Migi ke dalam tubuhnya. Sehingga, dari kontak fisik inilah membuat sel Migi mempunyai kesempatan untuk mengembalikan Migi ke dalam tubuh Saichi. Dan ini adalah rencana Migi yang dirancang Migi tanpa sepengetahuan Saichi. Tidak lama dari itu terlihat Goto mengerang kesakitan, yang ternyata kelima parasit di dalam tubuh itu saling bergejolak untuk merebutkan tahta sebagai pemimpin di dalam tubuh tersebut. Hal itu pun dipicu karena tubuh itu sudah terkena racun kimia yang sangat berbahaya dari besi yang ditusuk oleh Saichi sebelumnya. Sehingga tubuh tersebut tidak dapat kontrol lagi dan seketika menjadi sosok yang sangat mengerikan. Maka dari itu kesempatan ini mereka ambil untuk menghabisi Goto. Dalam sekejap tubuh Goto pecah hingga berkeping-keping. Migi pun mengatakan baru kali ini ia melihat parasit sekuat ini. Bahkan saking kuatnya jantungnya masih terlihat berdetak dan berusaha mengumpulkan sel-selnya kembali. Mengetahui itu, Saichi pun buru-buru ingin menghabisi Goto. Namun ia teringat dengan perkataan Tamiya sehingga membuat ia bimbang. Awalnya Saichi tidak jadi ingin menghabisi Goto. Namun ketika ia melihat Murano, ia pun merubah tekadnya. Karena ia menyadari bahwa ada orang-orang yang harus ia lindungi dari parasit seperti Goto. Saking tidak teganya, Saichi pun meminta maaf kepada Goto sebelum melemparnya ke dalam tungku perapian itu. Setelah semua kejadian itu, hari-hari pun kembali berjalan dengan normal. Namun suatu ketika, Migi merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Karena semua kejadian yang telah terjadi, dia merasa dia akan beristirahat lagi dan tidak akan mampu lagi merubah tubuhnya kembali seperti sekarang. Namun bedanya kali ini ia beristirahat bukan hanya 4 jam dalam sehari, melainkan mungkin tahunan, puluh tahunan, atau bahkan sampai Saichi meninggal dunia. Maka dari itu sebelum ia beristirahat, ia harus merubah dirinya kembali ke wujud tangan Saichi. Dia pun menyuruh Saichi untuk melupakannya dan menganggap semua ini hanyalah mimpi ketika ia menutup matanya. Saichi dan Murano pun tampaknya menjalani hari-hari mereka dengan normal sekaligus merawat anak Tamiya. Namun tampaknya Uragami yang kabur dari pasukan khusus telah memantau mereka. Sampai pada akhirnya saat Murano sendirian, ia pun menghilang karena telah diculik oleh Uragami. Tujuan Uragami menculik Murano
karena ia penasaran dengan dirinya sendiri. Ia masih tidak tahu mengapa ia selama ini sangat ingin membunuh, karena ia sudah pernah menanyakan hal itu kepada manusia, namun ia tidak menemukan jawabannya. Dan kali ini ia ingin bertanya langsung kepada sosok monster yang ada di dalam diri Saichi. 化け物の立場から一つ頼むわ。本当の人間だよな。耐えろ。そうだよな。俺は化け物なのかも。 Murano pun mencegah Saichi untuk menjawab itu, karena Murano yakin Saichi adalah manusia yang sesungguhnya, melainkan pria inilah yang layak disebut sebagai monster. Mendengar itu, Uragami pun semakin marah sehingga yang terjadi adalah 化け物もあんただ。俺はお前を助ける。信じろ。 Kejadian itu pun membuat Saichi sedih dan merasa bersalah, dan mengingat semua kebersamaannya bersama Murano. Namun ternyata 疲れるから自分で持ちな。 Ternyata Murano dapat diselamatkan, yang mungkin saja itu berkat Migi yang muncul sesaat. Dari sini mereka pun merasa sangat berterima kasih kepada Migi. Dan akhir film ini pun berakhir dengan sangat bahagia terhadap mereka berdua. お前なんだろ？ありがとう。ちゃんと木の根元に埋めたんだよ。知ってるよ。君が真一くんだから。 Oke guys, berakhir sudah pembahasan film kita kali ini. Gua sangat berterima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir cerita. Gua juga tidak lupa berterima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, gua sangat berharap kalian bisa memberikan satu dukungan berharga kalian dengan klik subscribe-nya dan nyalahin loncengnya juga guys. Dan kalau suka dengan pembahasan film kali ini, bolehlah kasih like pada video ini juga guys. Oke, sekian gua akhiri video kali ini. Gua sangat berharap kalian terhibur dengan alur cerita yang gua bawakan. Sekian, sekali lagi gua ingin mengucapkan thank you and see you.